Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya dengan saya di channel ini teman-teman. Dan oke, seperti biasa ya teman-teman, kita akan kembali membahas sinetron Saleha ya, yang tayang setiap hari pukul 18.30 hanya di SCTV dan live di video.com teman-teman. Ya, seperti pada video-video sebelumnya ya, kita akan kembali memprediksi bagaimana alur cerita dari sinetron Saleha yang akan tayang pada malam ini. Jadi untuk teman-teman semua mohon disimak sampai selesai ya, supaya kalian tidak ada kesalahpahaman dengan antara kita ya teman-teman, supaya semakin jelas alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Karena Dita yang sering lolos, akhirnya Nando bersama dengan Azam meminta bantuan polisi untuk mengusut tuntas semua CCTV yang terjadi di rumah sakit yang melibatkan Saleha, Azam, dan juga Nando serta Dita. Ya, merasa kurang yakin dengan bantuan Nando, akhirnya Azam bersama dengan Nando meminta bantuan polisi untuk mengusut tuntas ya masalah ini. Tahu sendiri karena pada episode kemarin berseliweran banget ya teman-teman, bagaimana para suster yang ketakutan menyangka kalau itu adalah makhluk halus, ternyata bukan, itu adalah Saleha. Tentu itu wajib untuk diusut tuntas sekali lagi ya. Ini bukan karena ingin kita melihat Nadia untuk dihukum, tapi memang udah waktunya. Mimin udah bilang juga di video sebelumnya, orang seperti Dita ini, mungkin juga Rianti, Siska, Gania, Ferdi itu tipikal orang yang akan terus mengganggu. Karena kenapa? Bukan karena mereka hebat ya, bukan karena mereka kuat, bukan ya karena mereka jahat saja, tapi karena enggak pernah ada satu orang pun yang menghukum mereka. Mungkin teman-teman masih ingat ya momen dimana Pak Hadi itu membawa Saleha bersama dengan Nando dan dengan kedua satpam ke kantornya Pak Rahmat Hadi untuk membongkar kasus dari Siska bersama dengan Rianti. Masih ingat gak teman-teman? Kurang lebih mungkin 4 minggu yang lalu lah ya, terjadi terbongkar semua ya. Siska pun juga ketahuan, Rianti, tapi jadinya cuma dimarahin doang, nggak ada aksi berikutnya. Yang menjadi penyakit di sinetron ini karena enggak pernah ada yang dihukum ya, enggak pernah ada yang memberikan efek jera kepada orang yang berlaku jahat. Hasil yang ada semakin kurang ajar. Tidak aja tinggal 3 hari ke belakang, lihat sendiri ya teman-teman bagaimana kurang ajarnya dia, bagaimana seenak-enaknya dengan entengnya bikin Saleha pingsan, membiarkan Azam di dalam seolah-olah ingin melihat Azam tuh enggak sembuh alias berkhianat. Benar-benar mengerikan dan benar-benar parah teman-teman. Jujur Mimin agak bingung ya sampai melihat karakter dari Dita ini. Kalau sebelumnya kan kita dibikin pusing lah ya, kenapa dari Dita sebenci itu sama Saleha, benar-benar enggak masuk akal lah ya. Kalau Pak Darmawan kan bencinya karena 20 tahun yang lalu Aryani meninggal melahirkan Saleha. Lalu Saleha mirip mukanya banget kayak hari ini, tapi kan gak etis ya, maksudnya tuh kebencian yang terlalu mengada-ada. Nah sekarang tuh Dita bingung ya, mungkin juga nggak ngebahas dari sisi mana lagi, karena memang ya sejahat itu ya saat itu ya. Maksudnya tuh at least sehari aja Dita ini enggak bikin masalah, kayaknya nggak pernah ya beberapa waktu yang lalu. Besok lagi itu langsung mengganggu teman-teman, dan itu benar-benar parah.
Lalu kenapa pada akhirnya minta bantuan polisi? Karena tentu saja Dita ini tuh enggak ada kapok-kapoknya, dan mungkin saja ini karena Azam pun juga udah melihat bagaimana sikap ibunya ini yang semakin kurang ajar. Tentu ya, mau bagaimanapun juga Dita ini wajib untuk diberi pelajaran biar ada efek jerahnya. Kalau enggak ada, nanti seperti yang Mimin jelaskan sebelumnya ya, semakin seenak-enaknya, semena-menanya, padahal orang seperti Dita nih, kalau Saleha tegas ya, berani marah-marah, berani tampar si Dita ini, tuh perkara selesai. Dita pasti akan takut, tapi karena Saleha itu terlalu baik, jadi sulit juga ya teman-teman, karena orang jatuh melihat bukan cuma ada peluang saja, tapi karena tahu orang yang akan ia sakiti itu enggak akan melawan balik. Makanya kenapa lihat aja ya, ngikutin Saleha, yang benar-benar seharusnya tuh bisa dilawan sama Saleha. Mungkin Saleha pun juga sekarang menghargai Dita bukan sebagai orang yang sempat juga tumbuh bersama dengan Saleha ya, maksudnya tuh sebagai mirip-mirip lah ya, naik city lah ya, walaupun enggak diurus banget sama Dita. Ditambah lagi sekarang pun juga Dita adalah mertuanya, jadi makin-makinlah ya Saleha merasa enggak enaknya ngejahatin mertua. Tetap mertua, kurang lebih pemikirannya kolot banget lah ya, tapi kan tetap mau sampai kapan. Azam pun juga sama, udah tahu istrinya kayak gini, udah tahu istrinya selalu diperlakukan buruk sejak awal, tapi kenapa enggak pernah ngambil tindakan yang tegas. Ingat ya, terlepas dari Nando yang pada akhirnya kemarin sempat bikin keputusan aneh, lalu juga enggak jadi nikahin Saleha dan sebagainya macamnya, tetap ya sekarang tuh yang harus bertanggung jawab adalah Azam teman-teman. Azam sadar ya kalau nikahin Saleha, Dita pasti enggak suka, sadar teman-teman, tapi enggak pernah ngelakuin apa-apa, cuma ngingetin saja, cuma bilang, "Bu, jangan lagi ganggu Saleha." Kalau diikutin siapapun juga pasti enggak akan pernah takut teman-teman. Apalagi Dita tahu sendiri ada aja yang diuliknya, entah fitnah Saleha lah ya, ngomongin duit inilah itulah, pokoknya sampai muak dan mules ngelihatnya. Itu ya teman-teman, mau gimana lagi, maksudnya tuh udah mulai capek karena tahu sendiri ya, Dita tiap hari kayak gitu. Saleha pun juga sama sekali enggak ada perubahan dari sikapnya, terutama Azam teman-teman.
akan berpaling. Dengerin penjelasan aku dulu, aku nggak bohong. Aku beneran nggak ngapa-ngapain sama Nando, dan Kak Azam juga tahu aku ketemu sama Nando. Malah bohong kamu. Mana ada suami yang membiarkan istrinya sama laki-laki lain. Tapi terus nanti yang itu juga harus aku. Nah, kamu kenapa? Coba termasuk rumah. Mah, aku kamu. Kamu tunggu aku ya. Akan Nanti. Iya, aku kesana. Kamu tunggu aku ya. akan berpaling. Makasih ya. Halo pemirsa SCTV. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah like, comment, subscribe, dan sudah mengikuti video ini ataupun channel ini dari awal sampai selesai. Kalian luar biasa, teman-teman. Terima kasih atas support dari kalian semua. Terima kasih banget ya teman-teman, karena itu sangat berarti sekali bagi admin. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin support channel ini, baiklah dengan cara like, comment, subscribe ya teman-teman, karena itu sudah sangat membantu sekali bagi Mimin, teman-teman. Karena itu sudah lebih dari cukup ya, karena itu benar-benar sangat membantu sekali. Jadi terima kasih teman-teman kan atas support dan dukungan kalian. Mungkin sampai sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian terhibur dengan konten seperti ini jam. Sampai jumpa di lain hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.